Ketika beberapa saat yang lalu, dua negara bertetangga, Kirgistan dan Tajikistan, bedil-bedilan ditambah berita Israel serang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Asli murka hati seorang Sontoloyo ini. Tuh bener nih, dunia nggak berhenti dibuat ketidakstabilannya. Jadi mendadak pada ingat, Bosman pernah mengingatkan, sama Trump, Israel jadi diem dan ngajak damai. Dengan Biden, Israel jadi balik kampretnya. Globalis memang maunya perang. Dunia nggak damai jadinya. Oke, kita bahas lebih dalam dengan mundur sebentar. Dalam sebuah buku yang berjudul The Economist at War, karya Alan Bollard, terdapat informasi yang membuat saya ngayal. Berhalu untuk kesekian ribu kalinya. Halunya seorang Sontoloyo ini mudah-mudahan sama dengan halunya Bung Karno ketika membuat buku kumpulan tulisan di bawah bendera revolusi, atau bukunya Hitler, Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku The Economist at War tersebut juga menguatkan bahwa MMT, Modern Monetary Theory, yang terlahir dari ide para ekonomis yang melakukan cost accounting biaya perang sebelum Inggris dan Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua. Buku The Economist at War menjadi buku berbahaya ketika generasi new mind membacanya. Buku ini buku yang dilarang oleh old mind, terutama kaum akademisi ekonomi di kampus-kampus ternama. Anda tidak boleh punya ilmu yang lain selain ilmu kampus ekonomi yang selama ini berjalan, ilmu yang maha benar. Di Indonesia, kaum ekonom papan atas yang bergelar panjang lebar dan lahir atau berada di kampus-kampus ternama di Indonesia ternyata semua sudah pernah duduk di berbagai kursi kabinet dengan berbagai presiden. Sudah 40 tahun ini, sejak tahun 71, bergiliran ekonom ini mengelola ekonomi negara Indonesia. Apa buktinya? Buktinya, apakah membuat Indonesia menjadi negara superpower? Rupiah di tahun 71 itu nilai $1 adalah sekitar 300-an rupiah. Sekarang tahun 2021 14.500-an. Pertanyaannya sederhana. Ditambah 3 tahun lagi sampai 2024, akankah membawa rupiah ke 10.000 atau ke 16.000? Ditambah lagi deh, karena populer dan rakyat suka dengan strategi buzzer, akan menggiring opini bahwa selama ini sukses. Jadi boleh tambah lagi hingga tahun 2029. Apakah rupiah jadi 10.000 atau 20.000 terhadap dolar ditambah 5 tahun lagi itu? Akankah membuat Indonesia di tahun 2029 GDP per kapitanya menjadi 15 ribuan dari 4.200-an sekarang? 7 tahun ini ekonom terkenal yang menjabat tersebut hanya bisa menumbuhkan dari 3.700 ke 4.200 GDP per kapitanya, atau hanya tumbuh 20% dalam 7 tahun, atau tiap tahunnya hanya 3%. Padahal janji sucinya dulu adalah 7% per tahun. Untung piara buzzer yang anggarannya besar untuk membangun narasi dan menekan rakyat dengan pajak. Selama ini berhasil pencitraan tersebut sehingga kemahasuciannya para pejabat tersebut tetap terjaga. Kembali kita ke cost accounting. Apa itu cost accounting? Kita coba sederhanakan menjelaskannya. Benar deh, bernegara memang tidak sederhana. Namun dasar bernegara kita semua harus tahu. Setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pemangku kebijakan adalah bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Saat ini ekonomi dan COVID di Indonesia menjadi masalah besar. Ada baiknya kita di mana salahnya bernegara dalam 12 bulan ini di dalam menangani economic at war dengan COVID, dan bagaimana sarannya untuk bernegara. Pertama-tama adalah menghitung cost accountingnya. Cost accounting adalah menghitung berapa biaya dari sebuah proses produksi beserta mata rantai produksinya. Semakin panjang lapisan produksinya, semakin baik ekonomi bernegaranya. Inilah biaya akunting yang harus dihitung sebelum dana diturunkan. Sekali lagi, kalau mengerti bernegara harus menghitung cost accountingnya terlebih dahulu. Dana BLT jangan asal kucurkan, namun dihitung efek mata rantai uang beredar dari tangan ke tangannya. Misalnya kita putuskan dana stimulasi ekonomi ini harus berbasis produksi minimum 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung rinci sekali. Kain misalnya yang akan kita buat, maka 6 lapis ke bawah harus kita urai rinci. Benangnya dari mana, bahan benangnya dari mana, kapas atau polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua, dan mesin dibikinnya juga di mana. Bahan baku harus lokal buat kain. Mesin boleh tiru dan ngopi mesin negara lain. Tiru modifikasi atau tiru plek, sikat aja, no rule. 6 lapis ke atas yaitu jadinya bahan bakunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya, seterusnya dipecah 12 lapis. Barulah dana bantuan tadi diberikan untuk memberikan efek positif
ke pasar, ke produksi, dan ke ekonomi. Masa hal beginian nggak ada sih yang ngitungin cost accountingnya? Dulu jadi pejabat makan sekolah bernegara apa enggak sih? Jadi terbukti ekonomi minus 4 kuartal berturut-turut. Padahal Bosman bicara begini sejak 2 kuartal yang lalu, yang mengatakan kalau begini terus cara mengelola ekonominya, maka 4 kuartal bakal minus. Sekali lagi, jangan salahin COVID-nya, salahin cermin. Kenapa di rumah sama di kantor nggak ada cermin? Jadi nggak pernah ngaca. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan strategi New Mind mengatasi saat ini. Mengatasi hal ini dengan diawali pelajaran sejarah di tahun sebelum Inggris dan Amerika menyatakan ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Para ekonomis tadi melakukan cost accounting yang teliti, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk Amerika dan Inggris menang perang. Berapa besi dibutuhkan, benang dibutuhkan, kain dibutuhkan, aluminium, makanan, manusia yang diterjunkan langsung dari bahan baku, dirinci, diurai, didetailkan, kapas, tembaga, nikel, palladium, tantalum, bauksit, apapun mineral dirinci kebutuhannya hingga bahan baku tersebut menjadi benda, menjadi kapal perang, pesawat, kapal kargo, senjata, armor, dari personal hingga seluruh batalion, alat penunjang kesehatan, pangan, apapun itu diurai rinci dan semua produsennya didata. Dalam 2 tahun data ini lengkap dan di tahun 39 data tersebut rapi di meja Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, dan FDR Roosevelt, Presiden Amerika di kala itu. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya printing money. Masa kayak menteri terpintar minjem IMF atau pakai obor Tiongkok? Ya enggak lah, kaum New Mind mah nggak bakal pinjem IMF atau obornya Tiongkok. Dikemas lebih modern. Dana tadi yang mendekati angka 3 triliun dolar uang sekarang dalam sekejap ekonomi 2 negara tersebut gigi 5 memproduksi mesin perang. Sekali lagi, apa underlayingnya? Ya benar, mesin perang. Jadi mengerti mengapa perang itu dibutuhkan negara jancuk Amerika. Seperti saat ini mulai nyerang Masjid Al-Aqsa di penghujung Ramadan. Dan perang 2 negara baru saja beberapa hari yang lalu antara Kirgistan dan Tajikistan. Pokoknya dunia gaduh aja sama Demokrat kalau jadi presiden. Dan sekali lagi, mereka anti-Trump karena mereka termakan propaganda politik globalis di belakang Partai Demokratnya Amerika. Baru nyadar ketika COVID tidak selesai saat ini. Perang di mana-mana membuat dunia menjadi tidak stabil. Dan semua itu apa? Semua itu demi uang. Kembali ke Indonesia. Kalau benar-benar mau menang lawan COVID, hitung cost accountingnya Genos, vaksin Nusantara, vaksin lokal lainnya yang terbukti aman, vitamin-vitamin, yang semuanya gratis untuk rakyat Indonesia. Lakukan sekarang cost accounting dan printing money-nya. Akhir tahun 2021, 100 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Dan tahun 2022, 270 juta manusia Indonesia punya imunitas tinggi. Harusnya selesai masalah COVID versi New Mind. Bagaimana Old Mind? Jadi pakai halunya New Mind.